Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan memulai sebuah seri yang sangat indah, yaitu perjalanan hidup Yusuf. Kisah Yusuf bukan hanya tentang seorang pemuda yang memiliki mimpi besar, tetapi juga tentang bagaimana Allah bekerja melalui setiap proses kehidupan untuk menggenapi rencananya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga memahami dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Roh Kudus menuntun kami selama merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Kejadian 37 menjadi awal kisah Yusuf yang akan berlangsung hingga akhir kitab Kejadian. Menariknya, kisah ini tidak langsung dimulai dengan keberhasilan Yusuf. Sebaliknya, Allah memperkenalkan seorang pemuda berusia 17 tahun yang masih tinggal bersama keluarganya. Dari sinilah kita belajar bahwa setiap rencana besar Allah selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang seringkali tidak diperhatikan manusia. Mari kita baca bersama Kejadian 37 ayat 1. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ayat ini tampak sederhana, tetapi penting. Yakub tinggal di tanah yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham dan Ishak. Artinya, keluarga ini hidup di dalam garis perjanjian Allah. Dari keluarga inilah kelak lahir bangsa Israel. Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Sahabat terkasih, Alkitab dengan sengaja menyebut usia Yusuf. Ia masih sangat muda. Ia bukan seorang raja, bukan seorang panglima perang, bahkan bukan seorang pemimpin. Ia hanyalah seorang remaja yang sedang belajar menjalani kehidupan. Hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menunggu seseorang menjadi sempurna sebelum memanggilnya. Allah seringkali mulai bekerja ketika seseorang masih berada dalam proses pertumbuhan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Yusuf menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Ia bukan orang yang hidup bermalas-malasan. Sejak muda, ia sudah belajar bekerja dan memikul tanggung jawab. Namun, pada bagian akhir ayat ini, kita membaca bahwa Yusuf menyampaikan kepada ayahnya tentang tingkah laku saudara-saudaranya yang tidak baik. Bagian ini sering menimbulkan berbagai penafsiran. Ada yang menganggap Yusuf suka mengadu. Ada pula yang memahami bahwa Yusuf sedang menyampaikan laporan yang jujur mengenai keadaan yang terjadi. Alkitab sendiri tidak mengatakan bahwa Yusuf berdusta. Yang ditekankan adalah adanya perbedaan karakter antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah bahwa hidup benar tidak selalu membuat kita disukai orang lain. Kadang justru karena kita berusaha hidup benar, kita mengalami penolakan dan kesalahpahaman. Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Sahabat terkasih, inilah awal munculnya konflik dalam keluarga Yakub. Alkitab menjelaskan bahwa Yusuf adalah anak yang lahir pada masa tuanya. Selain itu, Yusuf adalah anak dari Rahel, istri yang paling dikasihi Yakub. Seorang ayah tentu merupakan hal yang baik. Namun, ketika kasih itu ditunjukkan secara berlebihan kepada satu anak,
dan mengabaikan anak-anak yang lain, dampaknya bisa sangat buruk. Disinilah kita belajar bahwa orang tua dipanggil untuk mengasihi setiap anak dengan adil. Sikap pilih kasih dapat menumbuhkan iri hati, kepahitan, bahkan perpecahan dalam keluarga. Ayat ini juga menyebutkan bahwa Yakub membuatkan Yusuf sebuah jubah maha indah. Pada zaman itu, jubah seperti ini bukan sekedar pakaian. Jubah tersebut menjadi lambang kehormatan, kasih sayang, dan kedudukan istimewa di dalam keluarga. Karena itu, setiap kali saudara-saudaranya melihat Yusuf mengenakan jubah itu, mereka tidak hanya melihat sebuah pakaian. Mereka melihat perlakuan yang berbeda dari ayah mereka. Akibatnya, rasa iri mulai tumbuh dalam hati mereka. Kejadian 37 ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Sahabat terkasih, mari kita lihat bagaimana dosa berkembang. Awalnya hanya iri hati. Kemudian iri hati berubah menjadi kebencian. Dan kebencian akhirnya mempengaruhi cara mereka berbicara. Mereka bahkan tidak mau lagi menyapa Yusuf dengan baik. Inilah peringatan bagi kita semua. Jika iri hati dibiarkan tinggal di dalam hati, sedikit demi sedikit, ia akan merusak hubungan dengan orang lain. Karena itu, firman Tuhan mengajar kita untuk segera membereskan hati sebelum kepahitan bertumbuh semakin besar. Kejadian 37 ayat 5-7. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kuimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Sahabat terkasih, di dalam Alkitab, Allah beberapa kali berbicara melalui mimpi. Namun, tidak semua mimpi berasal dari Tuhan. Karena itu, kita harus berhati-hati dan menguji segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Dalam kehidupan Yusuf, mimpi ini bukan sekedar bunga tidur. Kelak kita akan melihat bahwa Allah benar-benar menggenapinya. Mimpi pertama cukup sederhana. Mereka sedang mengikat berkas-berkas gandum di ladang. Tiba-tiba berkas gandum milik Yusuf berdiri tegak, sedangkan berkas milik saudara-saudaranya mengelilinginya dan sujud kepadanya. Mimpi ini bukan tentang kesombongan Yusuf, bahwa Allah telah memiliki rencana bagi masa depan Yusuf. Namun sebagai seorang remaja, Yusuf tampaknya belum memahami bagaimana menyampaikan pernyataan itu dengan bijaksana. Disinilah kita belajar bahwa menerima visi dari Tuhan adalah satu hal, tetapi memiliki kerendahan hati dan hikmat dalam menyampaikan visi tersebut adalah hal yang sama pentingnya. Seringkali Tuhan memberikan impian, panggilan, atau kerinduan di dalam hati kita. Namun, kita juga perlu belajar menunggu waktu Tuhan dan tetap rendah hati selama menjalani prosesnya. Kejadian 37 ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Sahabat terkasih, Alkitab mengatakan makin bencilah mereka. Kebencian itu tidak muncul dalam sekejap. Kebencian bertumbuh sedikit demi sedikit karena iri hati yang tidak pernah diselesaikan. Saudara-saudara Yusuf langsung menafsirkan mimpi itu sebagai keinginan Yusuf untuk berkuasa atas mereka. Padahal Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Yusuf sedang mencari kekuasaan. Yusuf hanya menceritakan apa yang ia alami.
Seringkali dalam kehidupan, kita juga dapat salah menilai seseorang. Kita melihat keberhasilan orang lain, lalu menganggapnya sombong. Kita melihat Tuhan membuka jalan bagi seseorang, lalu muncul rasa iri di dalam hati. Padahal mungkin Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang belum kita pahami. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga hati, jangan sampai keberhasilan orang lain menjadi alasan kita kehilangan sukacita. Kejadian 37 ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Sahabat terkasih, Allah memberikan mimpi yang kedua. Kali ini Yusuf melihat matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepadanya. Mimpi kedua ini memperkuat pesan dari mimpi pertama. Dalam Alkitab, pengulangan seringkali menunjukkan bahwa suatu perkara telah ditetapkan oleh Allah. Artinya, rencana Tuhan atas hidup Yusuf bukanlah sesuatu yang kebetulan Allah telah menetapkannya. Namun, menariknya, setelah menerima dua mimpi tersebut, Yusuf tidak langsung menjadi pemimpin. Ia tidak langsung memperoleh kedudukan yang tinggi. Bahkan setelah pasal ini, hidup Yusuf justru memasuki masa-masa yang paling sulit. Disinilah kita belajar bahwa janji Tuhan seringkali didahului oleh proses. Banyak orang ingin menerima janji Tuhan, tetapi tidak semua siap menjalani proses Tuhan. Kita ingin panen, tetapi lupa bahwa harus ada masa menanam. Kita ingin keberhasilan, tetapi tidak mau belajar sabar. Kita ingin dipakai Tuhan, tetapi tidak mau dibentuk. Padahal justru di dalam proses itulah karakter kita sedang dipersiapkan. Kejadian 37 ayat 10. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Sahabat terkasih, kemungkinan besar Yakub merasa heran dengan isi mimpi itu. Bagaimana mungkin ayah dan ibunya akan sujud kepada Yusuf? Yakub memang menegur Yusuf di depan saudara-saudaranya, tetapi ia tidak langsung menolak mimpi itu. Seorang ayah yang telah lama berjalan bersama Tuhan tahu bahwa Allah dapat berbicara dengan berbagai cara. Karena itu, ia tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Ini menjadi pelajaran yang indah bagi kita. Ketika kita belum memahami pekerjaan Tuhan, jangan terburu-buru menolaknya. Ada kalanya kita hanya perlu menyerahkannya kepada Tuhan dan menunggu waktunya. Kejadian 37 ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Sahabat terkasih, ayat ini memperlihatkan dua respon yang sangat berbeda. Saudara-saudara Yusuf memilih iri hati. Yakub memilih merenungkan. Satu peristiwa yang sama menghasilkan dua sikap hati yang berbeda. Demikian pula dalam kehidupan kita hari ini. Ketika melihat orang lain diberkati, kita memiliki pilihan. Kita bisa iri hati, atau kita bisa bersyukur dan percaya bahwa Tuhan juga memiliki waktu yang terbaik bagi hidup kita. Kita melihat Tuhan memakai orang lain. Kita dapat memilih untuk mendukung, mendoakan, dan tetap setia menjalani panggilan kita sendiri. Sebab Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan berkat maupun panggilan. Sahabat terkasih, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, Allah memiliki rencana bagi setiap kehidupan. Yusuf belum mengetahui bagaimana semua mimpi itu akan dikenapi. Namun, Allah sudah mengetahui akhirnya sejak semula.
Demikian juga hidup kita. Mungkin hari ini kita belum melihat jalan di depan, tetapi Tuhan sudah mengetahui tujuan akhirnya. Kedua, jangan iri terhadap berkat orang lain. Iri hati tidak pernah membuat hidup kita lebih baik. Sebaliknya, iri hati hanya merusak damai sejahtera yang Tuhan berikan. Bersyukurlah atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita, sambil tetap setia menjalani bagian kita. Ketiga, ketika Tuhan memberikan sebuah visi atau kerinduan dalam hati, tetaplah rendah hati. Tidak semua hal harus segera diumumkan kepada semua orang. Ada masa untuk berbicara, dan ada masa untuk menyimpan sesuatu di hadapan Tuhan sambil menunggu waktunya. Keempat, jangan menyerah ketika janji Tuhan belum terlihat. Kisah Yusuf mengajarkan bahwa mimpi dari Tuhan tidak selalu langsung menjadi kenyataan. Di antara janji dan penggenapan, selalu ada proses pembentukan. Proses itu mungkin tidak mudah, tetapi justru melalui proses itulah Tuhan mempersiapkan kita agar sanggup menerima apa yang telah Dia rancangkan. Sahabat terkasih, mungkin hari ini kita sedang berada di masa penantian. Kita sudah berdoa, sudah berusaha, tetapi belum melihat hasilnya. Mari kita ingat, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Dia tetap bekerja, bahkan ketika kita belum melihatnya. Tetaplah setia, tetaplah rendah hati, dan tetaplah percaya kepadanya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang kami pelajari hari ini. Ajarlah kami untuk percaya kepada rencana-Mu, sekalipun kami belum melihat penggenapannya. Jauhkan kami dari iri hati, kesombongan, dan keinginan untuk berjalan mendahului waktu-Mu. Bentuklah karakter kami agar semakin serupa dengan Kristus, sehingga kami bisa menerima setiap berkat dan tanggung jawab yang Engkau percayakan. Sertai langkah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, pada pembacaan Alkitab berikutnya, kita akan melanjutkan Kejadian 37 ayat 12 sampai 28. Ketika Yusuf diutus menemui saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, dan akhirnya dijual ke Mesir. Di balik peristiwa yang tampaknya tragis itu, kita akan melihat bahwa tangan Tuhan tetap bekerja menggenapi rencananya. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.